Satu tips buat kalian yang mengalami panic attack. Tonton sampai selesai dan pahami, karena edukasi, pemahaman mengenai panic attack dan gangguan cemas itu adalah kunci utamanya. Ya, kalau mau sembuh sih. Satu tips yang paling bermanfaat, paling efektif ketika kalian mengalami gangguan cemas, gangguan panic attack, panic disorder adalah jangan kemana-mana. Jangan lari, jangan pergi, jangan kemana-mana. Bingung ya? Ini saya jelasin ya. Saya tahu yang kalian rasakan ketika gangguan cemas itu muncul, entah itu di tempat umum, entah itu di sekolah, entah itu di kantor, dimanapun, pasti kalian ingin buru-buru pulang, ingin buru-buru kabur, ingin buru-buru lari dari tempat itu. Entah kalian sedang mengantri di kasir, mengantri di ATM, mengantri makan, atau sedang banyak orang di sana, atau kamu sedang di kantor kemudian ada sesuatu stres, bosnya marah, temenmu marah, ada masalah, pasti kalian langsung terpikirnya seperti ada switch di otak kalian untuk pulang aja, pergi, aku pengen pergi dari sini gitu, pengen lari, pengen kabur. Nyampe rumah kalian merasa lega, merasa plong gitu, dan mungkin ada yang langsung tidur, ada yang mungkin main HP, main komputer atau apa gitu ya. Yang penting kabur dulu gitu. Nah, tahukah kalian kalau sistem seperti itu akan justru memperkuat rasa takut kita, memperkuat rasa cemas kita, sehingga gangguan cemas, anxiety disorder, panic attack, panic disorder itu akan jadi jauh menjadi lebih kuat. Karena di otak kita itu ada yang namanya sistem fight or flight response. Fight, melawan, flight, kita menghindar, lari, kabur. Ya, sistem ini bisa saja error. Karena awalnya mungkin ada stres yang berat, ada masalah yang berat, sesuatu yang menakutkan, traumatis atau bagaimana, sehingga otak kita mengeluarkan rasa takut gitu ya, membuat kita merasa takut, merasa cemas, merasa khawatir. Ya, awalnya mungkin ada sesuatu kejadian yang real yang membuat kita cemas. Tapi lama-kelamaan kalau kita punya anxiety disorder, tidak ada masalah pun, tidak ada cemas pun, tidak ada stres pun, rasa takut itu bisa muncul. Nah, itu berarti alarmnya sedang error kan? Kenapa? Karena kita latih terus dengan cara seperti tadi. Kita menghadapi masalah dengan cara kabur, bukan dengan cara melawan. Sehingga rasa takut itu menjadi jauh semakin lebih kuat. Nah, ini makanya saya kasih tips sama kalian. Satu tips yang paling berharga, paling bermanfaat adalah ketika cemas itu muncul, stres itu muncul, kita tidak boleh kemana-mana. Jangan lari kemana-mana, stay di situ. Dan kita riding the wave of anxiety. Kita menaiki gelombang anxiety tersebut. Gelombangnya seperti ini. Artinya, muncul puncak, kemudian akan turun lagi. Oke. Dan rentangnya itu biasanya kurang lebih sekitar 3-5 menit puncaknya. Dan kalian selama 5 menit itu jangan kemana-mana, sehingga otak kalian akan merasa, oh ternyata tidak seburuk yang aku pikirkan. Tadinya aku berpikir harus kabur, harus lari, harus kemana, harus pulang. Sekarang ternyata aku stay di situ, nggak apa-apa. Tidak ada hal buruk yang terjadi pada diriku. Hanya ngomong saja seperti itu tidak akan bermanfaat. Kalian pasti sudah sering, nggak apa-apa kok, aku nggak takut kok, aku nggak gimana kok, tapi tetap pulang, ya percuma. Makanya kita terapkan di sini CBT namanya, Cognitive Behavior Therapy. Pemikiranmu dan perilakumu itu harus sinkron. Kalau kamu berpikir bahwa ini tidak apa-apa, tidak berbahaya, ya jangan kemana-mana, jangan pulang, jangan kabur gitu loh. Nah, ketika kamu melatih dirimu untuk tidak kemana-mana, ketika serangan panik itu muncul, ketika cemas itu muncul,
ketika ketakutan itu muncul, kamu akan melatih otakmu, oh ternyata tidak ada apa-apa. Selama serangan panik ini nggak apa-apa, aku cuma perlu untuk duduk diam atur nafas. Mungkin kalian bisa melakukan pernafasan 4-4-4-4. 4 detik tarik nafas, 4 detik keluarkan, 4 detik tarik nafas lagi, 4 detik keluarkan. Itu yang paling standar, meskipun ada lagi yang lain ya teknik bernafasnya yang bagus juga gitu. Tapi kalian bisa lakukan itu. Satu tips ini akan sangat menyelamatkan kalian dan akan meyakinkan ke diri kalian bahwa gangguan cemas ini tidak berbahaya sama sekali untuk diriku. Tidak ada bahaya, tidak ada potensi bahaya, tidak ada bahaya laten, tidak ada sesuatu yang berbahaya yang akan aku hadapi. Dan itu akan kamu rasakan dan kamu latih selama berminggu-minggu, berbulan-bulan, sampai akhirnya kamu bisa, ternyata nggak ada apa-apanya kayak gini. Nah, itu aja tipsnya yang paling kuat, paling bagus, paling sempurna menurut saya sebagai strategi mengatasi anxiety. Kayak gitu. Selain itu, kalian juga bisa untuk mencoba mencari tahu kira-kira apa saja yang membuat kita stres, membuat kita takut, membuat kita cemas, dan kita list. Dan kita mencoba untuk mengatasi itu semua. Misalnya masalah keluarga kah, masalah pertemanan kah, masalah pernikahan kah, masalah pacaran kah, masalah kantor, stres apa. Kalian coba selesaikan itu satu persatu. Nanti ketika rasa cemas itu sudah bisa kalian kontrol dengan cara yang tadi saya ajarkan. Gitu. Ya, video ini pasti akan sangat bermanfaat bagi kalian, sehingga mungkin kalian harus coba edukasi diri kalian dulu bahwa anxiety itu bisa kalian tangani. Kalau kesulitan, kalian bisa minta bantuan ke psikiater maupun psikolog. Oke? Semoga video ini bisa bermanfaat dan salam sehat jiwa untuk kita semua.